Halo semua, kita mengetahui bahwa manusia tidak akan pernah terlepas oleh adanya perkembangan teknologi. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada dunia hukum yang sering terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dapat menjadi acuan lebih lanjut dalam perkembangan edukasi bagi masyarakat umum. Karena saya sangat begitu yakin pada asas Alexander David Remedium yang dimana di era digital ini teknologi adalah salah satu obat bagi kerumitan riset hukum yang selama ini dianggap kaku atau lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Najib. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2024. Saat ini saya sedang menempuh di pendidikan saya di semester 4. Langsung saja kita akan membahas terkait beberapa pertanyaan yang disediakan oleh GSA. Yang pertama adalah apa yang kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya Google? Yang paling saya sukai dari Google adalah budaya inovasinya yang bisa dikatakan sebagai problem solving oriented. Yang ini adalah Google tidak hanya menciptakan teknologi, tapi Google juga menciptakan solusi yang memiliki dampak yang begitu global yang kita bisa rasakan saat ini. Dan saya melihat Google sebagai suatu ekosistem yang mendorong aktivitas ataupun kreativitas sekaligus kolaborasi. Menjadikan Google Student Ambassador adalah menjadi cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu karena saya ingin menjadi jembatan antara teknologi dan mahasiswa. Saya ingin membawa semangat inovasi Google ke dalam ranah kampus, bukan hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai penggerak. Sebagai mahasiswa hukum, saya sangat memiliki ambisi atau sangat mengagumi filosofi Google tentang demokratisasi informasi, dan di mana di dunia hukum akses terhadap informasi adalah kunci keadilan. Saya melihat Google sebagai jembatan yang meruntuhkan batasan informasi hukum yang sangat kaku. Menjadikan saya sebagai Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk mengadvokasi teman-teman di Fakultas Hukum atau teman-teman saya di sekitar saya yang dikatakan umum agar lebih melek teknologi atau menunjukkan bahwa legal tech atau bukan sebagai ancaman, sehingga melainkan alat untuk riset hukum yang lebih presisi dan juga efisien. Yang kedua, mengenai terkait konsep touch and chill kegiatan interaktif. Di sini saya memiliki dua inovasi yang dapat mengarahkan untuk umum atau dapat dimanfaatkan khusus untuk teman-teman dari jurusan hukum. Yang pertama, yakni saya akan mengulik terkait kegiatan interaktif yang saya rasa untuk umum. Yakni adalah kegiatan interaktif yang ingin saya berikan untuk ruang lingkup umum adalah perhada atau bisa dikatakan pemburuan berhadiah. Yang dimana kegiatan interaktif ini dilakukan setelah pelaksanaan seminar atau workshop mengenai pengenalan AI berbasis Google yang mungkin saya akan laksanakan nantinya sebelum menggunakan interaktif ini. Dengan dibentuk tim yang memiliki kesediaan mengikuti ajang ini dengan dibekali beberapa akses seperti Gemini, mungkin Google Lens atau Google Documents, dan setiap tim akan diberikan tugas untuk mencari kode atau barcode yang telah panitia sebarkan di beberapa tempat, dan tugas mereka adalah memecahkan setiap tantangan-tantangan tersebut yang sudah disiapkan di dalam barcode tersebut. Nah, nanti akan disediakan juga beberapa penghargaan bagi teman-teman yang berhasil lolos dari tantangan tersebut. Yang kedua ada kegiatan interaktif yang lebih dalam tanda kutip khusus. Dan ini kegiatan interaktifnya adalah persigi atau persidangan digital. Yang saya rancang adalah sebuah simulasi persidangan santai di mana peserta harus menemukan alat bukti atau membedakan fakta dan hoax dalam sebuah kasus menggunakan Google Search Advanced Operators dan Google Lens. Ini menunjukkan bahwa produk Google bisa menjadi alat investigasi yang kuat bagi calon praktisi hukum, namun dikemas dengan cara yang seru dan tidak kaku. Nah, itu yang akan menjadi sorotan bagi teman-teman yang ingin mempelajari dunia hukum. Yang ketiga adalah pengalaman berpikir out of the box dari saya sendiri. Oke, pribadi saya telah memiliki banyak perjalanan mengenai beberapa hal yang bisa dikatakan peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan di luar dari apa yang saya pikirkan atau out of the box. Namun ada satu cerita menarik yang mungkin bisa menjadi kehebatan pada teknologi Google ini. Di semester 2, saya masih sangat aktif dalam berorganisasi, perkuliahan, perlombaan, juga menjaga hidup secara sehat secara produktif. Seperti menjaga
keuangan secara sistematis, juga menjaga pola makan, dan juga membangun muscle up untuk diri saya sendiri. Nah, biasanya saya minta saran dari Google Gemini akan semua hal itu. Dari membuat kalkulasi keuangan setiap bulannya, menilai setiap gizi makanan yang akan saya makan, dan juga meminta saran program latihan untuk saya sendiri. Dan karena kesibukan itu, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi beberapa hal dalam pribadi saya menjadi berantakan. Contohnya adalah seperti tugas-tugas kuliah saya. Saya kedapatan untuk melakukan presentasi yang hanya menyisakan 1 hari saja pada saat itu. Dalam kondisi yang begitu sibuk, saya bingung untuk merangkum semua makalah yang begitu panjang. Dan salah satu teman saya menyarankan untuk mencoba menggunakan notebook LM. Nah, ini cara termudah saya untuk mempelajari seluruh makalah dengan merubah menjadi audio broadcast yang membantu saya sebagai seseorang yang mempunyai kelebihan dalam auditorik. Dan pada akhirnya saya berhasil berkat penggunaan notebook LM dengan nilai yang sempurna walaupun dalam keadaan hektik sekalipun. Dan yang keempat, ini adalah apa yang akan menjadi impian saya jika terpilih dan pencapaian dalam 3 bulan pertama. Momen yang paling membanggakan adalah saat saya berhasil menginisiasi sebuah komunitas belajar lintas jurusan yang aktif menggunakan Google Workspace untuk kolaborasi proyek sosial. Dampak yang ingin saya ciptakan adalah hilangnya rasa intimidasi terhadap teknologi itu sendiri. Saya ingin teman-teman di dalam kampus maupun di luar kampus saya merasa berdaya untuk mengolah teknologi Google, bukan malah merasa tertinggal olehnya. Dan itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.